Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kenapa tidak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak masuk di kelas ini? Coba kalian tengok teman sebangku kalian. Berarti pada hari ini siswa kelas 4 hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita serap, ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum melakukan berdoa, Ibu akan melakukan dulu ice breaking ya, supaya pembelajaran ini kita tambah semangat. Silakan kalian duduk kembali. Untuk memimpin doa hari ini, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap, baca doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kepada ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu ada lagi satu ice breaking ya buat kalian supaya pembelajaran hari ini tetap semangat dan juga ilmu yang kita dapat diserap oleh otak. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan berdiri untuk kalian. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernaulah kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Tepuk tangan dong buat kita semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu kalian harus mampu menganalisis perbedaan kalimat transitif dan intransitif. Yang kedua, kalian harus mampu membedakan kalimat transitif dan intransitif. Yang ketiga, kalian harus mampu membedakan unsur-unsur dalam kalimat transitif dan intransitif. Terakhir yang keempat, kalian harus mampu membuat kalimat transitif dan intransitif dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran dimulai, materi yang kemarin Ibu berikan kepada kalian, sebelum menginjak kepada kalimat transitif dan intransitif, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan kalimat? Silahkan. Ada yang masih ingat? Ya, pinter, silakan. Dela. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata. Pinter. Tepuk tangan dong. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata. Coba di dalam kalimat itu ada unsur-unsur pembentuk kalimat. Ada berapa? Pinter. Ada 4. Satu apa? Subjek. Dua, tiga, empat. Ya, pinter. Kalau misalkan objek, apa sih itu objek? Pelaku ya. Terus yang kedua, predikat itu apa? Kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga, apa itu pengertian objek? Apa? Kegiatan yang dikenai sesuatu yang dikenai subjek ya, atau kegiatan yang dikenai ya, yang dikenai. Terus yang keempat adalah keterangan. Pinter. Keterangan itu ada keterangan apa aja? Cara. Kemudian apa lagi? Keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu. Sudah paham ya pembelajaran kemarin? Sudah. Sesudah kalian mempelajari pembelajaran yang kemarin, alangkah baiknya pembelajaran hari ini kita mulai membahas tentang pembelajaran kalimat transitif dan intransitif. Mungkin kalian sudah mendengar atau belum? Apa itu kalimat transitif dan intransitif? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang itu ya. Nah, berarti Ibu akan menyajikan sebuah video pembelajaran. Silakan kalian amati video pembelajaran yang Ibu berikan. Kemudian nanti ada tugas kelompok ya. Nah, penilaian yang Ibu berikan untuk kalian ada 2 macam. Yang pertama, penilaian asesmen individu. Yang kedua, penilaian asesmen berkelompok.
memberikan kalian sebuah lembaran teks tertulis tentang kalimat transitif dan intransitif. Nanti Ibu akan memberikan kalian 20 soal ya. Untuk penilaian yang kedua, yaitu penilaian asesmen berkelompok. Nanti kalian diberikan oleh Ibu sebuah LKPD. LKPD adalah lembar kegiatan pembelajaran peserta didik. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, di mana 3 kelompok ini nanti satu kelompok terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang 3 orang kalian akan diberi kartu kalung nanti tugas yang kedua seorang pengamat berarti mengamati teman kalian yang menggunakan kalung kata. Nanti posisi teman kalian itu sudah benar atau belum menurut unsur pendukung kalian. Kemudian tugas yang ketiga, tugas seorang pencatat. Apabila sudah benar menurut susunan kalimat, berarti tugas pencatat adalah mencatat kalimat. Nah, berarti yang pertama kalimat transitif dulu, kemudian kalimat intransitif. Nah, itu tugas kelompok ya yang pertama. Sekarang sebelum ke pembagian kelompok, kalian silakan nonton video dulu ya. Ya, nonton video yang Ibu sajikan hari ini. Halo anak-anak, hari ini kita mau belajar kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek, sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut minimal memiliki subjek dan predikat. Perbedaan keduanya yaitu kalimat transitif membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut memiliki subjek, predikat, dan objek. Pola kalimat transitif dapat dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif, yaitu dengan mengubah objek menjadi subjek dan subjek menjadi objeknya. Kalimat intransitif tidak membutuhkan objek. Artinya, kalimat tersebut minimal memiliki subjek dan predikat dapat menjadi kalimat yang baik. Karena tidak ada objek, kalimat intransitif tidak dapat dibalik dari kalimat aktif menjadi pasif. Jika dipaksakan membalik kalimatnya, akan terasa aneh atau maknanya berubah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh kalimat transitif. Adik membaca buku. Adik adalah subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Kalimat aktif dapat dilihat dari predikat yang menggunakan awalan me. Kalimat ini dapat dibalik menjadi kalimat pasif. Buku dibaca oleh adik. Buku semula objek menjadi subjek. Membaca sebagai predikat menjadi kata kerja pasif, yaitu dibaca. Dan adik yang semula subjek menjadi objek dengan tambahan kata penghubung oleh.
Contoh kalimat transitif bentuk lain. Ibu membelikan adik mainan baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan mainan baru sebagai pelengkap. Jika dibalik menjadi, adik dibelikan ibu mainan baru. Subjek, predikat, dan objek merupakan kebalikan dari kalimat aktif. Namun, posisi pelengkap tidak dapat ikut dibalik. Inilah perbedaan objek dan pelengkap. Kamu dapat mengenalinya dengan membalik kalimat aktif menjadi pasif. Contoh kalimat intransitif. Adik menggambar dengan krayon. Adik sebagai subjek, menggambar sebagai predikat, dengan krayon merupakan keterangan cara. Kalimat ini tidak dapat dibalik karena tidak memiliki objek. Contoh lain, kami bermain di tanah lapang. Kami sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan di tanah lapang sebagai keterangan tempat. Kalimat ini tidak dapat dibalik karena tidak memiliki objek. Contoh bentuk lainnya, mereka berlatih sepak bola di lapangan. Mereka sebagai subjek, berlatih sebagai predikat, sepak bola sebagai pelengkap, dan di lapangan sebagai keterangan tempat. Mengapa sepak bola berfungsi sebagai pelengkap, bukan objek? Jika dibalik sebagai subjek, maka akan terdengar menjadi sepak bola dilatih oleh mereka di lapangan. Terdengar aneh bukan? Hal ini karena kalimat ini tidak memiliki objek. Jadi, dengan membalik kalimat, kita dapat mengetahui kalimat tersebut transitif atau bukan. Jabatan atau fungsi pelengkap pada kalimat transitif tidak dapat dibalik menjadi kalimat pasif. Jabatan atau fungsi keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, atau cara. Kalian sudah mengamati video yang Ibu berikan. Kalian sudah mengerti? Sudah. Pintar ya kalau kalian sudah mengerti. Coba apa yang dimaksud dengan kalimat transitif? Kalimat yang membutuhkan objek. Siapa ini? Mita ya, Mitalia. Apa sekali lagi coba? Kalimat yang transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. pintar, tepuk tangan. Kalimat yang membutuhkan objek. Kemudian, apa itu pengertian kalimat intransitif? Kalimat yang tidak membutuhkan objek. Pintar. Ajka, coba sekali lagi, apa pengertian kalimat intransitif? Kalimat yang tidak membutuhkan objek. Pintar. Tepuk tangan lagi dong. Nah, kalian sudah bisa membedakan kalimat transitif dan intransitif. Itu baru pengertian ya. Sekarang, apa itu ciri-ciri kalimat transitif? Ciri-cirinya siapa yang tahu? Cung. Siapa yang tahu? Tadi yang pertama kalimat transitif memerlukan objek. Terus intransitif tidak memerlukan objek. Yang bisa dirubah
berubah menjadi kalimat pasif itu kalimat transitif atau intransitif? Berarti kalian sudah tahu apa itu pengertian kalimat transitif dan intransitif beserta ciri-cirinya. Pinter. Sekarang pengertian sudah, ciri-cirinya sudah. Contohnya coba ibu ingin tahu. Apa contoh kalimat intransitif? Transitif dulu ya. Transitif yang dilakukan di rumah dulu. Cung, pintar. Tanya silakan. Aku mencuci piring. Aku mencuci piring. Berarti aku sebagai Subjek. mencuci sebagai piring. Berarti kalimat transitif yang berimbuhan Dan memper. pinter. Itu baru contoh kalimat di rumah. Silakan ada yang menambahkan mungkin contoh kalimat transitif di rumah. Cung. Siapa? Aku. Pinter. Mitalia silakan. Aku mencuci baju. Pinter. Aku mencuci baju. Berarti aku sebagai apa? Subjek. Pinter. Mencuci sebagai baju sebagai Pinter. Sudah cukup dua ya contoh yang kalimat transitif di rumah ya. Sekarang kalimat intransitif. Masih kalimat transitif ya. Kalimat transitif yang dilakukan di sekolah. Cung, iya silakan. kelas. Aku mengepel kelas. Pintar. Berarti aku unsur apa? Subjek. Mengepel. Predikat. Terus kelas. Keterangan apa? Tempat. Keterangan tempat. Jadi aku mengepel kelas. Itu contoh kalimat transitif di sekolah. Coba satu lagi, ibu ingin memberikan kepada kalian pertanyaan. Satu lagi, contoh kalimat transitif di sekolah. Iya, silakan Aska. Aku membeli ciki. Pinter. Aku membeli ciki ya. Berarti aku sebagai Subjek. Pinter. Membeli Predikat. ciki. Objek. Berarti kegiatan yang dilakukan di sekolah ya. Berarti membeli jajanan di mana? Di kantin ya, bukan di sekolah ya. Itu sudah dua ya. Berarti contoh kalimat di rumah dua, contoh kalimat di sekolah dua. Sekarang kita lanjut kepada kalimat intransitif. Coba sebutkan dua contoh kalimat intransitif di rumah. Ya, silakan Ajka kembali. Pinter. Aku bermain bola di rumah. Aku bermain bola di rumah. Berarti aku sebagai subjek. Bermain bola predikat. Ya, berarti aku bermain bola. Itu intransitif ya. Berarti tidak bola dimainkan oleh aku. Transitif atau intransitif itu? Transitif atau intransitif? Transitif. Jadi bisa dibalikan kan? Tadi kan aku bermain bola di rumah. Itu kan sudah ada. Jadi subjeknya aku, bermain bolanya predikat, di rumahnya objek atau keterangan tempat. Pinter. Jadi itu transitif atau intransitif? Kalau yang ada pelengkapnya pinter. Berarti intransitif. Bagus ya. Berarti sudah satu nih kalimat intransitif yang dilakukan di rumah. Sekarang satu lagi kalimat intransitif yang dilakukan di rumah. Cung di rumah. Siapa lagi? Iya, silakan Dela.
Adik diberikan krayon oleh ibu. Adik diberikan krayon oleh ibu. Berarti adik sebagai apa? Subjek. Pinter. Diberikan Pegang. terus Krayon. krayon sebagai pelengkap. Diberikan apa? Krayon. Keterangan cara, berarti adik diberikan. Oh, itu menjadi kebalikannya ya. Berarti ibu memberikan krayon Untuk adik. untuk adik. Berarti transitif atau intransitif itu? Transitif. Transitif, intransitif. Transitif. Transitif, soalnya ada subjek, predikat, dan objek. Pinter. Contoh lain coba. Satu lagi ya. Satu contoh kalimat intransitif di sekolah. Cung. Intransitif hanya punya subjek dan predikat ataupun pelengkap. Misalnya Mita menangis. Pinter. Mita menangis terseduh-seduh. Nah, kita sebagai apa? Subjek. Terseduh-seduh predikat. Mita sebagai subjek, menangis terseduh-seduh termasuk predikat. Sudah itu mengerti? Sudah. Berarti dua contoh kalimat transitif di rumah dan di sekolah, kemudian dua contoh kalimat intransitif di rumah dan juga di sekolah. Nah, kalian bisa membedakannya kan? Pinter. Sesudah kalian bisa membedakan kedua kalimat tersebut, silakan sekarang kita membentuk suatu kelompok. Menjadi 3 kelompok kan? Jadi satu kelompok ada 5 orang. Tadi sesuai juknis sudah ibu berikan kepada kalian 3 orang sebagai pemakai kalung kata, 1 orang sebagai pengamat, 1 orang sebagai pencatat. Jadi jumlahnya berapa? 5. Kita mulai berhitung dulu ya dari kelompok Mitalia. Berarti 1 sampai 5 ya. Nanti kalau misalkan sudah berhitung 1 sampai 5, silakan kalian duduk dan bergabung sesuai dengan angka yang sama yang disebutkan oleh kalian tadi. Ya, silakan dimulai dari Mita. 1, 2, 3, 4, 5. Pinter, sudah 5. Lanjut, Lili. 2, 3, 4. Pinter. Selanjutnya silakan Ibu Gusti. 2, 3, 4, 5. Pinter. Semuanya sudah 5. Silakan kalian bergabung pada angka yang sama yang sesuai kalian sebutkan. Silakan. Sudah. Silakan tampil. Sudah ya, semua sekalian ya. Berarti kalian sudah bercampur dengan anggota kelompok yang mempunyai angka sama ya. Nah, berarti sudah menjadi 3 kelompok ya. Ya, di sini Ibu akan membagikan tugas kelompok LKPD berkelompok. Berarti kalian harus mengerjakan LKPD kelompok
kelompok ini bersama-sama ya. Ya, bersama-sama. Di sini Ibu sudah membuat 3 LKPD ya, 3 LKPD. Siapa yang mau membantu Ibu membagikan LKPD ini? Ibu silakan minta. Bagikan satu kelompok satu ya. Ya, silakan. Sudah kebagian semua ya LKPD-nya ya. Ya. Di situ disertakan nama kelompok ya, misalkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian tulis di situ ya. Kelompok 1, 2, 3. Kemudian beserta anggota kelompoknya. Berarti harus ada 5. Nah, gitu. Sudah ya? Nah, sudah ditulis nama kelompok dan anggota kelompok. Kemudian silakan kalian lihat ada suatu bacaan. Coba lihat, ada bacaan. Kelompok 3 sudah dilihat bacaannya? Ya, ada bacaan yang berjudul Pinter. Ada bacaan yang berjudul Tak Muat Lagi. Silakan kalian baca bacaan tersebut. Kemudian setelah dibaca, kalian analisis dalam paragraf tersebut adakah kalimat transitif atau intransitif yang ada di dalam paragraf. Kalau misalkan ada, kalian silakan tulis dalam lembar kelima. Ada jawaban. Coba lihat lembar kelima. Ada jawaban. Lembar kelima. Nah, ada jawaban ya, pinter. Nanti kalian tulis di situ. Ada kalimat transitif. 1, 2, 3, 4. Kemudian kalimat intransitif tulis 1, 2, 3, 4. Kalian tinggal menulis kalimat yang ada ciri-cirinya antara kalimat transitif dan intransitif dalam bacaan tersebut. Mengerti? Ya, silakan Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk melaksanakan pengerjaan LKPD berkelompok. Silakan kalian rundingkan dengan kelompok masing-masing.
lanjut kelompok 3. Silakan. Tulis ya. Kelompok 3 sudah berapa nomor?
sudah? Belum. Ya, silakan waktunya ada 3 menit lagi ya. Ada 3 menit lagi. Nanti kalian ada satu perwakilan yang membacakan ke depan ya. Di hasil kerja kelompok kalian berarti LHPD-nya nanti dibacakan ke depan oleh satu orang. Silakan, ada waktu 3 menit lagi. Sudah. Belum. Sudah ya? Belum. Tinggal 1 menit lagi. Siapa yang cepat mengerjakan nanti ke depan. Silakan 1, 2, pinter kelompok 2. Silakan, mau siapa yang membacakan ke depan satu orang ya? Ya, sekarang. Berdasarkan bacaan yang kalian pelajari, analisis dari bacaan yang berjudul apa? Pak Muat lagi, pinter. Sekarang hasilnya akan dibacakan oleh kelompok 2. Silakan tanya. Kalimat transitif. A. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. B. Kiki menyodorkan segelas air. C. Lala menghentikan ucapannya. D. Kakak sudah tidak pernah lagi memakainya. D. Lala mendapatkan kembali bajunya. F. Lala merasa gerah. G. Kiki mengikutinya. H. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. I. Dengan sedih dia meraba baju yang sobek. D. Akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Kalimat intransitif. A. Lala bertanya dengan kesal. B. Kiki mengelak. C. Lala berdiri di depan cermin. D. Dia juga sulit bernapas. E. Kiki berteriak. F. Lala terdiam. Pinter. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana yang siap membacakan hasil diskusinya di depan kelas? Silakan kelompok 1 ya. Ya, silakan ke depan. Silakan ke depan. Yang keras ya suaranya ya. Jangan terlalu. Kalimat transitif. A. Cuaca panas membuat buru-buru. B. Masuk rumah. C. Kiki menyodorkan gelas air. D. Lala menghentikan ucapannya. E. Kakak sudah tidak pernah lagi memakainya. F. Lala mendapatkan kembali bajunya. D. Kiki mengikutinya. H. Lala merasakan gerah. I. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. D. Akhir-akhir ini dia tidak memakai lagi. Kalimat intransitif. Lala berkeras. Dia juga sulit bernapas. 3. Kiki
Pinter. Berarti intransitif sudah, transitif sudah ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok terakhir silakan kepada belum. Kenapa? Silakan seadanya saja. Silakan ke depan ya. Silakan perwakilan ya. Silakan jangan terburu-buru ya. Rasa panas membuatnya bulu-bulu masuk rumah. B. Kiki menyodorkan segelas air. C. Lala menghentikan ucapannya begitu saja. D. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Lala mendapatkan kembali bajunya. Kiki mengikutinya. Dia Lala terus mematuk diri. Lala merasa gerah. Jadi Lala lalu berusaha melihat punggungnya. Terus dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Intransitifnya sudah. Ya, bacakan yang intransitif. Lala bertanya dengan kesal. B. Kiki mengelak. C. Lala berkeras. D. Lala berdiri di depan cermin. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berarti alhamdulillah ya, dalam LKPD yang diberikan tugas berkelompok kalian sudah bisa menganalisis kalimat transitif dan intransitif dalam suatu bacaan yang berjudul tak muat habis. Kelompok 2 tadi pertama tampil ya, kemudian kelompok 1 kedua tampil, dan kelompok 3 barusan ketiga ya tampil. Berarti semuanya sudah tampil ya? Ya, sudah tampil. Berarti kalian sudah paham pengertian, ciri-ciri, bahkan contoh yang tertuang di dalam suatu bacaan. Pinter. Ini baru satu pembelajaran berkelompok ya. Silakan kalian kumpulkan LKPD berkelompok kalian di meja ibu. Silakan siapa yang mau membantu ya, tanya. Silakan kumpulkan hasil kelompok kalian. Ya, silakan. Nah, yang kedua ya, kan tadi sudah mengerjakan LKPD berkelompok dalam menganalisis suatu bacaan. Yang kedua itu masih punya ini kegiatan berkelompok ya, sebelum kegiatan individu. Tapi yang kedua adalah menggunakan kalung kata, sehingga kalian bekerja sama dalam suatu kelompok. Tadi 5 orang, yang 3 orang menggunakan kalung kata dan menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Yang kedua, tugas seorang pengamat. Berarti mengamati sudah betul atau belum posisi kata yang dibawa oleh teman kalian. Yang ketiga, tugas sebagai pencatat. Berarti kalau sudah menurut seorang pengamat benar, berarti tugas seorang penulis adalah mencatat hasil kalimat yang kalian amati. Mengerti? Ya, di sini ibu mempunyai kalung kata, ya, mempunyai kalung kata.
Nanti ini dibagikan kepada tiap kelompok. Tadi sudah mengerti ya prosedur pengerjaannya? Ya, sekarang Ibu akan membagikan. Ini kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Nah, sudah ya, sudah mendapatkan satu kalimat dari kartu kalung kata. Silakan kalian membagi tugas kalian. Siapa yang akan menggunakan 3 kalung kata menjadi satu kalimat dan 1 orang pengamat, 1 orang penulis. Mengerti ya? Ya, mengerti. Silakan bernyanyi terlebih dahulu ya. Bernyanyi terlebih dahulu berarti kita menyanyikan lagu apa dulu? Cicak di dinding. Ya, cicak di dinding. Ya, 1, 2, 3. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Terus lagu ke Bersatu kali berdua kali bertiga kali berkali-kali berciki. ya, berarti benda yang kalian putarkan berada di kelompok kedua. Silakan untuk kelompok kedua maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, sudah 3 ya. Berarti ada maju ke depan. Sudah 3 orang ya, sudah 3 orang, ada 3 kata, 3 yang memakai kalung kata, kemudian ini Fikri sebagai pengamat ya, Fanya sebagai pencatat. Ya, silakan kalian susun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat transitif. 1, 2, 3, 4, 5, pinter. Fikri, silakan Fikri, sudah betul atau belum ini pekerjaan temannya? Betul. Coba bacakan apa? Ayah mencuci motor. Pinter, ayah mencuci motor. Berarti ayah posisinya sebagai apa? Mencuci sebagai motor sebagai berarti unsur kalimat yang ketiga ini subjek, predikat, objek itu termasuk kepada kalimat apa? Transitif. Sudah betul ya? Silakan tanya, tulis kalimatnya. Berarti 1 kalimat transitif ya. Silakan tulis. Sudah ya? Ya, sudah. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2 lagi. Ada kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 2 lagi, Bintar semangat. Silakan duduk kembali. Ya, sudah ya. Kemudian sekarang untuk 2 kelompok lagi menyanyikan lagu apa tadi? Cicak di dinding. Sekarang lagi. Mana tadi? Ya ini. Berarti sini sudah ya. Tinggal 2 kelompok lagi. Kalian silakan alihkan benda ini kelompok 1 dan kelompok 3. Nanti kalau misalkan benda itu berhenti berarti tinggal dirilah kali ya. Mulai ya. Konsentrasi. 1, 2, 3. Pelangi,
Nah, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. 3 orang yang memakai kalung kata, 1 orang pengamat dan 1 orang penulis. Silakan yang lain amati ya. Silakan yang lain amati. Ya, ini sudah ada 3 ya. Semua Dewi, Irma, Dika ini sebagai pengamat, pengajar dan sebagai penulis ya. Silakan kalian susun menjadi sebuah kalimat yang benar. 1, 2, 3, 4. Pinter. Dalam hitungan 4 ya. Nah, silakan wajar. Apa sudah betul belum ini kalimat yang disusun oleh teman kalian? Betul. Coba bacakan. Ibu memasak sayur. Ibu memasak sayur. Ibu sebagai apa? Subjek. Memasak sebagai predikat. Sayur sebagai objek. Berarti ibu memasak sayur itu termasuk kalimat transitif. Sudah betul ya? Silakan tugas pencatat ya. Tulis ibu memasak sayur. Ini baru tahap pertama ya dalam kegiatan berkelompok. Tahap pertama dalam kalung kata. Sudah? Ya. Silakan duduk untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berarti kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, terakhir kelompok 1. Silakan ke depan 5 orang. Kelompok 1 ya, pengamat dan penulis ya. Ya. Sudah ya? Pinter? Ya, sudah. Silakan kalian susun menjadi satu kalimat yang benar. 1, 2, 3. Pinter. Dalam hitungan 3. Silakan pilih, amati. Sudah benar atau belum susunan kalimatnya? Pinter. Baca coba. Pinter. Aku membeli sepeda. Aku sebagai apa? Subjek. Membeli sebagai predikat. sepeda sebagai Objek. Berarti aku membeli sepeda itu termasuk kalimat transitif. Silakan untuk mencatat. Silakan catat. Aku membeli sepeda. Ya, ini dalam hitungan 3 menit ya. Tadi ini 4 menit, itu 4 menit. Ya. Ini baru 1 contoh, tidak contoh berarti 3 contoh kalimat transitif. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kalian buka kalung kata tersebut. Itu baru contoh kalimat transitif. Sekarang ibu ada satu lagi untuk memastikan apakah kalian sudah paham atau belum materi yang ibu terangkan. Sekarang masih ada ya 1 kalung kata. Ibu akan membagikan kepada tiap kelompok. Ini kelompok 1. Sudah ya? Kelompok kelompok 3. Sudah ya? Sudah kebagian 3 kelompok, 3 kalung kalimat ya? Sudah ya? Ya sudah. Berarti yang tadi kalung kata kalimat transitif.
silahkan lakukan seperti tadi lagi, menyanyikan lagu lagi. Yang pertama lagu apa? Cicak di dinding. Mana tadi benda ya? Di sini ya. Mulai ya, 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, berciki, 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 Itu berarti giliran pertama adalah kelompok bertiga. Silakan ke depan untuk kelompok bertiga. Sudah ya? Ya. Sudah 3 orang yang memakai kalung, yang 1 orang pengamat, 1 orang pencatat. Ya, silakan kalian susun menjadi 1 kalimat lengkap. 1, 2, pinter dalam hitungan 2. Nah, silakan sebagai pengamat, Wahajan silakan bacakan. Aku menangis terseduh bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berciki, berciki, Ya, kelompok 1. Silakan ke depan. Kelompok 1 ke depan. Ya, tadi itu 2 menit ya. Lanjut, lakukan seperti kegiatan yang tadi. Silakan kalian susun menjadi 1 kalimat yang benar. 1, 2, pinter. 2 ya, dalam hitungan kedua. Silakan saudari Mitalia mengamati. Sudah betul atau belum? Betul. Silakan bacakan. Iya, dengan Pinter. Dia bernyanyi lantang. Dia sebagai apa? Subjek. Bernyanyi lantang. Predikat. Berarti dia bernyanyi lantang. Pinter ya, sudah betul ya? Ya, silakan catat. Sudah ya? Ya, silakan kasih oplos lagi buat kelompok 1. Terakhir kelompok 2. Silakan ke depan. Kelompok 2 silakan. Sudah ya? Sudah ya? Nah, sudah ada 3 orang, 1 orang pengamat, 1 orang penulis. Pinter. Mulai konsentrasi. Silakan kalian susun menjadi sebuah kalimat yang benar. 1, 2, pinter. Semua dalam hitungan 2. Silakan Wijusti amati, sudah betul atau belum? Silakan baca. Aku tersenyum manis. Pinter. Aku tersenyum manis. Aku termasuk apa? Aku sebagai tersenyum manis. Predikat. Berarti manisnya apa? Keterangan sifat. Ya, keterangan sifat. Berarti tersenyum manis. Mengerti ya? Ya, berarti ini sudah benar. Aku tersenyum manis. Silakan ditulis kalimatnya. Ya, sudah ya. Tepuk tangan kembali untuk kelompok 2. Sudah ya. Semua sudah kebagian kalung kata kalimat impositif.
Yang tadi kalimat transitif sudah, berarti ada 3 kalimat, satu kelompok mendapat 1 kalimat. Barusan kalimat yang kedua, kalimat intransitif juga sudah kebagian, satu kelompok 1 kalimat. Pinter ya. Berarti kalian sudah paham apa yang kita pelajari hari ini. Nah, tadi untuk kelompok yang mendapat nilai terbesar, nanti sama ibu nilai dulu. Tadi kan ada durasi ya, durasi waktu tadi untuk kelompok yang 2 menit, 3 menit, dan 4 menit dalam hitungan 2, 3, ataupun 4. Ini baru permainan yang kedua. Yang kedua cukup ya, yang kalau untuk tugas kelompok itu 2 kegiatan ya. Ya, 2 kegiatan. Berarti kalian bisa membedakan. Yang pertama itu kalian menganalisis kalimat transitif dan intransitif dalam suatu bacaan. Bacaan apa tadi? Yang ada dalam lembar kerja peserta didik yang ibu bagikan. Tadi sudah dibedakan ya, kalimat transitif dan intransitif. Kemudian kegiatan yang kedua barusan berarti penyusunan kalimat ya, penyusunan kalimat dari penyusunan kalimat berdasarkan unsur penyusun kalimat. Berarti kalian sudah diberi 2 kalung kata ya, yang satu kalung kata kalimat transitif, yang kedua kalung kata kalimat intransitif. Pinter, sudah paham semuanya ya? Sudah. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Kasih semangat ya belajarnya ya. Ya, semangat, pinter. Sekarang ada 1 tugas lagi dari ibu. Tadi kan sudah 2 tugas kelompok. Sekarang tinggal penilaian asesmen individu. Berarti ibu akan membagikan soal tes tertulis, lembar tes tertulis secara individu. Pinter ya? Berarti sekarang dikerjakannya per individu. Jangan kelompok lagi ya, tapi tetap posisi duduk kalian ini dalam lingkungan kelompok ini dulu ya. Ya, pinter. Sekarang siapa yang akan membantu ibu membagikan lembar pertanyaan tertulis? Laki-laki ya. Laki-laki, siapa yang akan membantu membagikan lembar pertanyaan tertulis? Pinter. Itu siapa? Azka? Iya, silakan Azka. Bagikan 2 ya bersama Wahajar ini. Ini 1 orang, 2 lembar. 3 menit. Ini untuk kelompok ini berarti 5 orang ya, 5 orang.
20 pertanyaan tes tertulis yang ada hubungannya dengan materi kalimat transitif dan intransitif. Ibu akan memberi waktu selama 15 menit ya. 15 menit. Cukup 15 menit? 15 menit ya. Masih kurang? 15 menit dari sekarang. Silakan. Sudah semua? Silakan kalian baca di dalam hati ya, di dalam hati ya.
Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah pintar. Bu. Sudah? Siapa yang sudah? Silakan, Bu. Sudah sama? Sudah. Oh, belum? 2 orang? Bu. Bu, sudah. Sudah pintar. Belum 15 menit, tapi sudah beres mengerjakan 20 soal. Berarti kalian luar biasa. Pintar. Anak-anak hebat. Pintar. Ini nanti lembar pertanyaan teks tertulis individu akan Ibu nilai setelah pembelajaran ini ya. Nah, pembelajaran hari ini terdiri dari 2 kegiatan penilaian kelompok dan 1 kegiatan penilaian pribadi ya. Berarti nanti Ibu akan menilai hasilnya setelah pembelajaran hari ini. Nah, sekarang alhamdulillah materi pembelajaran untuk jam pertama ini kita sudah menyelesaikannya ya, Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apa yang kalian pelajari pada hari ini jam pelajaran pertama? Kalimat transitif. Pintar. Berarti membahas tentang apa? Kalimat transitif. Terus apa lagi? Mengetahui kalimat transitif di lingkungan sekolah dan lingkungan. Pintar. Ya, tadi contohnya sudah disebutkan ya. Nah, sekarang apakah kalian senang atau tidak? Senang ya pembelajaran pada hari ini ya. Pintar. Berarti kalian sudah paham apa itu pengertian kalimat transitif, intransitif, cirinya beserta contohnya ya. Mengerti? Ya, pintar. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita dapat mengetahui dapat menganalisis kalimat transitif dan intransitif. Yang kedua, kita dapat membedakan kalimat transitif dan intransitif. Yang ketiga, kita dapat menunjukkan kalimat transitif dan intransitif dalam
Siti dan intransitif. Sudah 4 ya? Ya, berarti kalian sudah paham? Pinter. Berarti pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti setelah istirahat kita lanjut lagi. Ada lagu lagi ya? Ya, biar kita tetap semangat ya. Semangat ya, belajarnya semangat. Jangan loyo, ini kan masih pagi. Pinter, silakan kita ice breaking lagi. Menyanyikan sebuah lagu. Silakan. 1, 2, 3. Sesudah belajar, ayo kita istirahat. Oleh kepada guru ucapkan selamat siang. Sampai bertemu nanti. Kita belajar lagi. Semangat dan belajar Pancasila. Pinter, semangat ya. Ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa masuk ke otak kita, diserap ke otak kita dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.